Halo Ibu, kira-kira kalau kita mau belajar batik, alat apa saja nih yang kita perlukan? Ya, jadi sebelum kita belajar batik, awalan yang saya kenalkan adalah kita membuat pola. Pola. Ya, pola dulu. Habis pola, ini pola. Misalnya ini kita ambil motif, ceritanya motif laut, kita pola dulu pada selembar kain dengan menggunakan pensil. Oh, ini menggunakan pensil di kertas ya, Bu? Menggunakan spidol. Oh, ini kertas dulu kita bikin, terus habis itu kita japlak di kain menggunakan pensil. Setelah menggunakan pensil, untuk membatik kita butuh alat-alat seperti apa saja sih? Yang pertama kompor. kompor. Ini kompor minyak. Oh, ini kompor minyak. Kompor minyak. Tapi sekarang untuk minyak kadang susah, makanya kita menggunakan campuran solar sama bensin 1:1. Oh, berarti Ganti sebagai minyak tanah. Oh, berarti minyak tanah bisa diganti dengan solar dan bensin. Oh, iya. Terus Perbandingannya Ibu? 1:1. 1:1. Kita campur itu 1 liter, bensin 1 liter, solarnya 1 liter. Oh, iya. Terus kita campur, kita gunakan sebagai pengganti minyak tanah. Terus kalau ini lebih praktis lagi, langsung kita ini listrik. Jadi kompor listrik kita gunakan, bisa juga menggunakan kompor listrik. Oh, berarti selain kompor minyak itu juga ada kompor listrik ya, Bu ya? Ya, karena sekarang kan minyak tanah agak Susah. itu penggantinya kompor listrik. Bisa juga kalau nggak ada ya kita menggunakan gas yang menggunakan kompor ini yang Kecil. Jadi panasnya stabil. Terus apalagi setelah kompor sama wajan, kalau ini juga udah sekalian wajannya. Oh, itu tanpa wajan, tinggal nanti malam kita masukkan. Jadi ini kompor. Terus alatnya apa saja? Kita menggunakan canting. Kita akan mengenalkan macam-macam canting. Jadi canting banyak macamnya. Ada ini canting Pekalongan. Bentar. Oh iya. Kalau canting Pekalongan banyak banget, dari nomor 0 itu yang kecil banget sampai nomor 10. Oh, ada nomornya itu canting? Iya, ada nomornya. Yang kecil banget itu berarti nomor 1, 2, 3, tapi yang paling kecil nomor 0. Kalau biasanya gitu. nanti ada ini tersendiri untuk lowong, itu kita menggunakan canting yang nomor berapa. Tapi kalau canting Madura ini ada juga jenis canting Madura. Kalau canting Madura cukup 3. Mana Ibu? Ini yang pertama canting. Ini yang pertama canting besar, artinya canting besar. Terus ini yang tengah. Satu lagi yang kecil, yang paling kecil. Gunanya untuk apa? Ini saya jelaskan. Jadi canting yang tengah ini, yang sedang, kita untuk bikin kelowong. Kelowong itu apa, Bu? Kelowong itu jadi kelowongan istilahnya kontur ya kalau dalam bahasa ini. Jadi kita bikin kontur dulu. Kelowongi aja. Setelah kelowongi, kita gunakan, misalnya ini udah nih kelowongan tuh bentuknya seperti ini. Ini kelowongan semua. Jadi hanya garis luarnya saja ya, Bu ya? Garis luarnya atau kontur ya. Iya. Terus setelah kelowong apa? Nih isen-isen. Isen-isen. Ya. Isen-isen itu ini. Oh, dalamnya isen. motif berarti ya, Bu ya? Dalamnya motif. Kalau isen Itu menggunakan canting yang nomor kecil. Kalau di Madura canting nomor 1. Oh, nomor 1. Tapi kalau di Pekalongan bisa juga. Kalau di Pekalongan biasa yang digunakan untuk kelowong nomor 4. Nomor 4 yang Pekalongan. Ya, nomor 3, nomor 2 kesini bisa untuk isen-isen. Kalau halus banget kita menggunakan canting yang kecil. Jadi semakin kecil nomor, semakin kecil cantingnya. Terus ada lagi canting yang besar. Yang besar itu khusus untuk mopo. Mopo itu apa sih? Nah, ini mopo itu ada sebagian kecil. Nah, kayak gini.
kita menggunakan canting yang besar. Oh, itu untuk memenuhi motif ya? Ya, untuk Nutup. full nutup sebagian. Oh, itu menggunakan canting yang besar. Terus alatnya tadi kan kita canting, kompor. Terus bahan-bahan itu apa sih? Jadi bahan itu yang habis malam sama kain. Malam sama kain. Ada juga yang untuk membentangkan kain namanya gawangan. Kita bisa lihat langsung nanti di produksi. Nah, untuk kain itu kita sebaiknya asal membuat kain, untuk kain itu sebaiknya asal menggunakan kain atau ada kain khusus yang tersendiri yang digunakan untuk membatik. Kalau untuk kain batik kita menggunakan kain-kain katun seperti kain alam ya, serat alam kayak katun, rayon, rami. Kalau untuk kain sintetis tidak bisa digunakan untuk batik. Karena apa? Pewarnanya kan kita menggunakan suhu kamar. Ada kain-kain tertentu biar terserap pada bahannya, yaitu untuk pewarna batik itu menggunakan suhu kamar. Kenapa? Karena ada malamnya. Malam tidak tahan panas. Untuk menghilangkan makanya nanti caranya dilorot. Nah, waktu kita beli kain dari toko itu untuk membatik itu apakah langsung kita batik atau ada treatment sebelum kita batik itu, Bu? Untuk kalau saya biasanya saya pribadi langsung saya batik, karena kain dari toko untuk sekarang ada perusahaan yang udah canggih, jadi kain udah ditreatment dari sana, jadi siap pakai. Oh, berarti udah siap langsung batik ya? Iya. Terutama beda kalau untuk warna alam ya. Kalau untuk warna alam perlu diproses lagi, tapi kalau kita menggunakan warna kimia tidak usah langsung dipakai, bisa karena ada kain-kain tertentu sudah ditreatment dari perusahaannya, jadi siap pakai. Gitu. Nah, itu untuk kain ya. Untuk bahan yang kedua kan tadi ada malam ya, Bu ya. Nah, untuk malam itu sendiri ketika kita batik itu jenisnya banyak atau hanya satu? Jadi untuk membuat kelowongan, untuk tadi mapok ya, itu sama atau beda-beda? Untuk malam sebenarnya beda-beda. Ada malam tulis. Jadi malam tulis yang kualitas pertama yang paling mahal itu kita menggunakan malam tulis. Tapi ada lagi kan untuk proses batik tidak saja dengan canting ya, ada yang proses menggunakan cap. Nah itu yang menggunakan cap biasanya malam campuran, malam bekas yang kita masak lagi kita gunakan untuk proses cap. Tapi kalau untuk batik kita menggunakan malam tulis. Oh, seperti apa itu? Ini malam tulis nih. Kita kebetulan ini hanya malam tulis. Seperti gula Jawa ya? Seperti jenang. Ini malam tulis, jadi nanti malam kita panaskan, misalnya ada api, ini akan larut.